Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di pertemuan ini saya izin untuk menyampaikan via recording ya. Oke teman-teman, di pertemuan ketiga bengkel programming Python saya akan menjelaskan mengenai eh, input variabel. Kalau sebelumnya kita menggunakan konsol, saya langsung sambil share screen ya teman-teman. eh, kita akan menggunakan katakanlah sejenis aplikasi. Kalau di Java itu ada yang namanya Swing. Kemudian kita akan bahas di sini tentang dictionary dan list ya. Oke, ini teman-teman sudah kelihatan ya. Oke, input variabel itu fungsinya untuk apa? Kalau kita di dalam membuat program, tentu saja kalau kita membuat program itu supaya user friendly teman-teman ya. Jadi kalau beberapa program sebelumnya kan misalkan saya tuliskan print masukkan nama, print masukkan alamat gitu ya. Itu langsung tampil di bawahnya di konsol itu ya. Kalau di Java sebelumnya yang dulu kita dapat mata kuliah algoritma pemrograman untuk teman-teman yang sekarang itu saya ajarkan udah fully menggunakan Java. Jadi dengan NetBeans itu bisa pakai konsol. Tapi contoh aplikasi game yang saya buatkan untuk membuatkan catur Jawa ya atau TikTok itu. Nah, itu menggunakan outputnya adalah grafis. Jadi kalau supaya lebih menarik, walaupun di internet kalau teman-teman googling ada juga yang buat game catur Jawa itu menggunakan konsol. Menurut saya itu kurang relevan. Karena kalau kita main game kan harus grafis view-nya gitu biar lebih menarik ya. Oke, ini di Python ada yang disebut dengan metode input. Metode itu apa, function itu apa. Teman-teman nanti kalau masih bingung, saya akan review karena di Python kita akan belajar konsep OP-nya juga. Oke, nanti ini ada yang disebut dengan variabel eh, variabel eh, contohnya ini adalah variabel, kemudian variabelnya bebas teman-teman mendeklarasikan sama dengan metode input dalam petik ganda titik-titik gitu ya. Contohnya ini teman-teman, name sama dengan input dalam petik ganda masukkan nama Anda. Nah artinya di sini eh, name ini adalah variabelnya, metode input masukkan nama Anda. Jadi kalau saya eksekusi, karena saya pakai Anaconda Navigator ya, saya eksekusi, kemudian tampil di sini adalah tulisannya seperti ini. Saya buatnya name sama dengan input masukkan nama Anda, ketika eksekusi Ctrl Enter kalau pakai di Anaconda atau klik button run maka tampil kotak seperti ini. Nah, ini kan berbentuknya udah kotak ya. Nah, teman-teman tinggal inputkan saja namanya. Misalkan namanya saya contoh aja Jaki gitu ya. Nah, Jaki. Jadi nanti di sini ketika kita jalankan di perintah di baris berikutnya, print name. Nah, print name-nya di sini tentu tidak pakai tanda petik ganda ya, karena ini variabel yang sudah dieksekusi di baris di atasnya. Jadi nanti akan menampilkan di sini namanya adalah Jaki. Nah, kalau kita penasaran, nanti saya akan coba live coding teman-teman ya. Sudah saya jelaskan sedikit konsep. Teman-teman ketikkan type, kemudian dalam kurung eh, name, maka akan tampil class of string. Ya, jadi defaultnya dia itu adalah string ya. Oke, permasalahannya, misalkan kalau kita ingin input yang luarnya tipe data integer, itu bagaimana? Misalkan seperti ini nih, tanggal sama dengan input, sekarang tanggal berapa gitu. Ini pertanyaannya. Nah, kemudian, maka di tanggal ini adalah, ini variabel, input metodenya. Nah, kemudian dia bertanya tanggal berapa. Oke, kalau kita tuliskan tanggal, tidak tulis 11. Tidak gitu kan? Misalkan, ketik aja 11. Atau saya ketik 23 gitu ya. Sekarang tanggal 23 nih. Oh, sorry, sekarang tanggal berapa? 24 ini. 24, saya tulis 24 gitu ya. Nah, ketika saya ketikkan penasaran ingin mengetahui itu datanya apa sih? Type, tanggal itu ya. Nah, ternyata ternyata yang keluar itu adalah tipenya string.
Oke, ini bermasalah nih. Kok Python tidak bisa membaca seperti ini gitu maksudnya. Nah, makanya di sini ada yang disebut dengan typecasting, teman-teman. Kalau dulu di Java ada yang disebut dengan ketika saya contohkan membuat konversi katakanlah dari integer ke float, next float, ke integer, next int, ke string, next line. Nah, di Python sama, itu harus kita konversi dulu. Karena default-nya sebagian dari Python ini mengadopsi perintah-perintah yang ada di Java. Ada beberapa lain seperti if, elif, dia mengadopsi kekodingan yang ada di .NET dan tidak memakai titik koma ya. Nah, ini mengadopsi. Jadi si Python ini unik ya, dia mengadopsi ke Java, mengadopsi ke .NET gitu ya. Oke. Misalkan di sini nih. Berarti kalau saya contoh ubah, katakanlah saya punya variabel baru, saya ketikkan tanggal underscore integer sama dengan in. In ini adalah typecasting untuk berubah ke tipe integer. Jadi tanggal underscore integer in tanggal. Tanggal ini tanggal yang di atas tadi yang kita deklarasikan, yang keluarnya 11 kok tulisannya string gitu ya. Ini bukan integer ya, padahal ini kan integer gitu kan. Nah, type sekarang tampilkan tanggal underscore integer. Maka hasilnya adalah in. Oke, nanti kalau masih bingung saya akan coba praktekkan teman-teman, insya Allah bisa coba live coding. Nah, saya lanjut dulu materinya teman-teman. Sedikit saya ingetin ke teman-teman ya, belajar programan itu harus sabar. Ya, harus sabar. Kenapa? Karena kalau kita ingin menjadi seorang programmer yang handal, kemudian langsung belajar bikin project, eh, yang saya pernah amati dan kebetulan saya dan rekan masih berkoordinasi dengan rekan, insya Allah yang kami sedang menggarap proyek untuk membangun salah satu platform, katakanlah platform digital. Ini dia cerita bahwa di perusahaannya dia itu banyak programmer yang baru gitu ya, programmer baru, tapi ketika dibuat untuk satu proyek hampir nggak pernah selesai gitu ya. Makanya mungkin kita di Python ini saya ajarkan ke teman-teman harus paham kita belajar variabel, tipe data, dikenal di Python ada list, ada dictionary, ada tuple, kemudian selection-nya sama, looping-nya sama, konsep OP-nya apa, sama itu. Artinya kalau kemampuan itu teman-teman sudah bisa, insya Allah nanti ketika migrasi ke hal yang rumit, itu akan bisa beradaptasi dengan cepat gitu. Misalkan ketika saya minta nih seorang kawan senior programmernya, ini diadopsi harus pakai ini gitu. Dia belum bisa pakai ini. Oke, saya coba di Flutter, saya coba di Angular sebagai pengganti mainstream orang membangun aplikasi mobile dengan Android Studio itu ya. Itu ternyata lebih dia hanya memerlukan hanya mungkin beberapa jam mengamati ini kodenya di sini di katakanlah di Android Studio gini, di Angular gini, konsepnya seperti ini. Oke. Jadi cepat gitu. Itu adalah dulu mekanisme yang dia tanamkan cara pembelajarannya sabar sehingga ketika sekarang walaupun usianya sudah senior, udah eh, tidak muda lagi, tapi ternyata malah semakin ngodingnya semakin ya alhamdulillah semakin jago gitu ya, semakin mencintai dia sebagai programmer senior gitu ya. Nah, itu jadi saya akan sampaikan teman-teman, kita akan bahas dua dulu, nanti ada tiga, ada dictionary, ada list, ada tuple. Saya akan bahas dulu dictionary dan list, kemudian saya akan coba demokan coding dan sebagian saya live coding ya. Dictionary itu apa? Dictionary itu teman-teman kan udah paham ya, dictionary itu artinya kamus. Jadi kamus itu untuk apa? Menampung ya kumpulan katakanlah data-data yang udah dibuat secara sistematis ya. Kalau misalkan kita di kamus ya saya buat dari letternya katakanlah apa ya, T gitu ya. Di huruf T ada apa sih? Table, oke, table. Inggris Indonesia katakanlah. Table, oke, meja. Kemudian di ada apa lagi? Misalkan katakan yang C, share. C juga ada car gitu. Itu simpanan data. Simpanan data artinya kalau kita cari tidak berdasarkan indeks kan kalau kita cari di kamus itu. Kalau kan kamus saya yang dulu gitu ya.
Zaman saya dulu masih dulu teman-teman, kalau sekarang mungkin teman-teman cari di digital ya. Dulu ketika saya kamusnya masih gede, zaman dulu kuliah itu ada kamus tuh ya, apalagi besar kita cari kan ada alfabetnya. Cari huruf K, cari aja di K, huruf T di T gitu. Nah, dictionary seperti itu. Kumpulan variabel yang tidak berurutan tapi dia dapat diubah gitu. Dapat diperbarui juga. Oke, untuk membuat strukturnya gimana? Membuat strukturnya adalah sorry. Format dictionary dalam bahasa Python itu adalah ini data sama dengan dalam kurung kurawal buka, kemudian key-nya dalam petik ganda, titik 2 value. Jadi dictionary itu ada key, ada value. Key ini harus bernilainya string ya. Tapi kalau value isinya ya teman-teman silakan boleh string itu sendiri, boleh integer, float atau yang lainnya. Nah, misalkan saya kasih contoh nih. Saya punya dictionary dengan nama info detail. Info detail sama dengan kurung awal buka katakanlah dalam petik ganda nama titik 2 dalam petik ganda lagi Jaki. Nah, nama ini adalah key value 1, ini adalah value 1. Kemudian profesi itu adalah key value 2, developer ini adalah value 2 untuk profesi ini. Jadi tadi namanya Jaki, profesinya dia developer. Hobinya apa dia? Hobinya adalah ngoprek open source software dan hardware. Belum tutup ya. Jadi kalau kita mau mengaksesnya gimana? Mengaksesnya berarti kita tinggal akses dari segi value-nya. Nanti berbeda dengan di skala list, konsepnya sama dengan array kalau kita di Java. Kita bisa akses berdasarkan nomor indeksnya. Oke, berarti di sana nanti akan ada indexing ya. Oke. Ini contoh mengakses dictionary ya. Ada dua cara teman-teman. Pertama, langsung tuliskan si variabel tadi diikuti dengan kolom dalam bracket. Bracket itu simbol array ya. Ini berarti kotaknya ganda. Misalkan contoh di sini adalah info detail dalam petik ganda nama. Namanya siapa? Jaki tampil gitu ya. Atau yang kedua pakai metode get gitu ya. Info detail dot get. Maka dia akan tampil dalam kurungnya namanya ininya apa si variabelnya tadi nama itu. Ini bukan pakai kotak ganda tapi pakai kurung buka kurung tutup. Tampilnya Jaki. Nah, perbedaannya apa nih dari kedua program ini, teman-teman? Jadi perbedaannya adalah untuk program yang pertama, untuk perintah yang pertama, jika tidak ada variabel yang diacu, dia akan keluar skripnya error. Jadi skrip berupa bug kode program yang error. Tetapi kalau yang kedua dia kita bisa modifikasi katakanlah pakai fungsi tambahan yang keluarnya itu katakanlah nanti ada fungsi katakanlah non atau apa ya. Jadi tidak ada eksekusi. Ini sebenarnya penting bagi para end user nanti. Jadi misalkan dulu ketika awal-awal Iglesias dibangun ketika kami masih di Bandung di Telio itu sering misalkan kalau kita ngajari itu ada ketika errornya Iglesias keluar apa script bugnya gitu ya berupa kode-kode program. Nah, untuk pemakai yang umum kan ini atau disebutnya pemakai awam, pemakai yang bukan di bidangnya, misalkan orang walaupun dia dokter, tapi katakanlah ke IT dia awam gitu. Apa nih aplikasinya itu Pak? Nah, tapi kalau misalnya ada pesan, itu kan lebih membuat jadi user friendly gitu. Nah, itu salah satu fungsinya. Oke, kita coba langsung coding di Anaconda ya. Jadi di Anaconda saya kemarin sampaikan ke teman-teman bahwa Anaconda itu memang cukup besar ya, sangat-sangat besar ininya apa RAM-nya ya. Jadi hampir sama dengan collab Google ya. Cuma kalau Google runningnya di GPU ya, kita harus punya bandwidth yang kuat. Kalau di Anaconda Navigator itu dia runningnya kan tidak perlu online, tapi seperti punya pesan localhost sendiri. Jadi akan running di browser ya.
Ini yang saya tampilkan menggunakan browsernya Microsoft Edge ya. Oke, saya akan jelaskan mengenai ini teman-teman. Ini lihat ya teman-teman ya. Oke, sebentar kelihatan nggak? Microsoft Edge. Oke, di sini katakanlah saya akan menjelaskan mengenai dictionary yang tadi ya, dictionary ya. Dictionary tadi, misalkan saya punya dict variabelnya dict1 gitu ya, dict sama dengan kurung kurawal buka kunci 1.2 dalam petik ganda, kemudian titik 2 nilainya, value-nya berarti berapa? Nilai 1. Berikutnya adalah kunci 2 nilai 2. Jadi kalau saya running di sini, dict gitu ya di running, dia ini berfungsi untuk menampilkan si dictionary berdasarkan key elemennya. Sorry, berdasarkan key yang diacunya itu ya. Misalkan saya tuliskan nilai. Kunci 1, nilai 1 untuk key value-nya kunci 1, value-nya nilai 1 dan key value-nya kunci 2 untuk value-nya nilai 2, saya coba baca di sini. Dict dalam petik dalam kurung buka simbol array ini ya, pemanggilannya kunci. Jadi kalau dictionary itu bisa dipanggil dengan nama key value-nya, dengan nama key-nya gitu, dengan nama key-nya. Nanti dia akan menampilkan value-nya gitu. Jadi kalau saya running di sini, karena kebetulan sudah running, klik ajaran di sini, maka di sini akan tampil yang merah ini tulisan output, berarti sudah di running oleh si komputer, tulisannya adalah nilai 1 gitu teman-teman. Berikutnya, saya punya katakanlah dictionary dari harga per kilo sama dengan di sini katakanlah saya punya key-nya beras, value-nya adalah 10.000. Key-nya barang, value-nya 25.000. Key-nya cabai, value-nya adalah 20.000. 200.000 mungkin ya. Harga cabai mahal. Oke. Harga per kilo, saya ingin akses untuk key-nya yang beras. Maka value-nya yang tampil adalah 10.000. Gitu ya, teman-teman. Harga per kilo saya ambil untuk cabai, maka keluar adalah key value-nya adalah 20.000. Atau tadi bisa kalau kita ubah 200.000, 200.000 dia akan ubah. Gitu ya. Kemudian misalkan kita untuk barang sama dia akan tampil 25.000 gitu ya. Oke. Ini adalah contoh inputan tadi teman-teman saya sudah codingkan ya untuk kelas teman-teman. Mudahnya kita codingkan ulang ya di bawah. Jadi ini adalah untuk di Python ya, kita tambahkan ini ya. Saya coba codingkan. Ini di code di sini bisa ganti dengan markdown jika teman-teman ingin ini jadi komentar. Misalkan latihan kelas tel 1802 bengkel programming Python. Oke. Saya coba buat di sini tadi buat name gitu ya. Name sama dengan input itu variabel ya. Tadi misalkan siapa nama Anda? Siapa nama Anda? Oke, kemudian saya enter. Saya kontrol enter ya teman-teman untuk mengeksekusi atau klik tombol run. Sama aja. Oke, maka tampil berupa kotak di sini. Maka namanya adalah Budi. Oke, kita enter. Budi itu kan disimpan ya. Kita akan tampil di sini. Print diikuti variabelnya apa? Name. Bukan nama ya. Kontrol enter. Namanya adalah Budi. Ya. Kemudian saya ingin mengetahui tipe datanya apa? Type name. Oke, Budi itu tipenya adalah string, betul kan? Emang namanya Budi kan? Jadi dia string wajar ya. Berikutnya, tadi saya akan satu lagi jalankan type tanggal hajan ya. Oke. Tanggal berapa sekarang?
Oke, misalkan sekarang berapa? 24. Enter. Nah, ketika saya print tanggal 24 betul. Tapi kita coba cek tipe datanya. Betul nggak nih? Type tanggal. Loh, kok tanggal 24 itu adalah string, padahal ini adalah integer. Nah, berarti kita harus menggunakan typecasting tadi. Misalkan coba kita buat tanggal baru sama dengan in tanggal. Nah, harus di running dulu teman-teman. Tadinya kosong kan? Saya tekan Ctrl Enter nih, maka di sini jadi in 14. Berarti lainnya nambah lagi. Nah, jadi saya sekarang tampilkan print tanggal. Sorry, jangan print. Kalau tanggal udah langsung 14. Kita langsung ini aja tipe datanya. Type tanggal baru berarti ya. Karena tanggal baru kan isinya tanggal yang ini. Itu udah dikonversi. Tipenya sekarang udah berubah jadi integer ya. Oke. Kalau kita akan mengubah dari string ke integer, maka typecastingnya in. Kalau mengubah dari string sebaliknya dari integer ke string, type stringnya adalah str gitu ya. Nah, itu teman-teman yang harus dipahami ya. Oke, saya kira lagi ajan dulu teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan ya. Satu lagi materinya teman-teman. Kita akan bahas mengenai list. Nah, apa yang membedakan dictionary dengan list? Jadi ini saya bikin di komentarnya, membuat list, ada indexing, ada slicing. Jadi kalau dictionary tadi, dictionary itu adalah dia simpanan datanya tidak terurut dan tidak berlaku indexing dan slicing ya. Kemudian cara mengaksesnya menggunakan key dan nanti untuk mendapatkan value-nya. Nah, kalau di dalam list, teman-teman kalau yang masih ingat belajar array, itu hampir mirip dengan array. Cuma kalau array itu adalah untuk menampung tipe data yang sejenis. Kalau plot semua. Kalau di list bisa beragam juga. Bisa sejenis, bisa beragam. Nah, kalau di bahasa Pascal dulu atau di DLP, dia ada yang dikenal dengan namanya record ya. Kalau kita di grupnya C++ Java, di dalam grup berawal ya kita buat menggunakan struct ya. Nah, misalkan contohnya nih, list underscore contoh CTH sama dengan 1, 2, 3. Saya tampilkan listnya, list CTH eksekusi, maka akan tampil 1, 2, 3. Kemudian saya buat list contoh lagi. Ini ada merah berupa tipe data string 4. Ini adalah tipe data integer 5, 6, 7, 8. Ini adalah float. Ini adalah true berarti boolean. Ya. Nah, berarti ketika saya akan tampilkan list CTH ini, dia akan tampil merah, kemudian 4, kemudian 5,6778 true. String, integer, float, true. Nah, kemudian di dalam list ini teman-teman bisa menggunakan function namanya fungsi len. Dan itu untuk mengambil sejumlah sejumlah data yang ada di dalam si list tersebut gitu ya. Misalkan kalau datanya ada 10 berarti dia akan dibaca dari 0 sampai 9, berarti ada 10 jumlahnya gitu ya. Misalkan ini len list underscore CTH, dia tampil 4. Ini kan ini indeks yang ke 0, teman-teman merah. Ini yang ke 1, 4. 5,6776 yang kedua,
ini adalah yang ketiga. Jadi 0, 1, 2, 3. Karena si Python, Java, C itu dia mengapresiasi indeksnya pertama dari 0 ya. Oke, ini contoh berikutnya adalah list 1. Dia punya datanya aga 8, 7, 9 gitu ya. Ini string aga. Kemudian saya tampilkan list yang ketiga. Berarti dia akan mengakses untuk indeks yang ketiga. Berarti tampilnya adalah yang mana teman-teman? 9. Kenapa 9? Karena ini kan yang ke-0, ini yang ke-1, ini yang kedua. Jadi 9 itu yang ketiga ya. Jadi dia tampil 9 yang list indeks yang ketiga itu adalah 9 itu ya. Kemudian ada list titik 2 untuk step berikutnya apa? Nah, ini berarti ada dia mendapatkan 8, 7 dari awalnya 1 dari 1 ya. Berarti berikutnya adalah 8, 7, 9. Oke. Karena ini kan dari 0 kan? Ya, teman-teman paham ya? Aga ini adalah indexing yang ke-0. Jadi kalau dari 1 mulainya berarti 1, 2, 3, 8, 7, 9. Nah, kemudian kalau default-nya kita tidak sebutkan nih, list 1.2 yang kedua. Dia tampilnya adalah aga itu berarti untuk yang indexing ke-0, 8 ya. Ini dia tampil 8. Oke. Kemudian contohnya misalkan list plus elemen baru kita tambahkan, maka nanti outputnya akan tampil aga yang di depan, kemudian 879 elemen baru. Nah, kemudian misalkan contoh juga kita bisa menambahkan list 2 sama dengan list 1 tambah elemen baru, kemudian list 2-nya ditampilkan tadi, misalkan ini aga 879 elemen baru, ini yang tadi contohkan di atas. Kemudian misalkan kita bisa cobakan, katakanlah list 1 isinya 157, list 2 075, tambahkan nih list 1 tambah list 2 itu ya. Nanti akan digabungkan dalam berbentuk kotak array 157075. Oke, saya kira sampai sini cukup teman-teman. Selamat berlatih. Saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.